Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris dari lahir sampai wafat. Berbicara tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, maka yang muncul di benak kita adalah Nabi dan Rasul kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Berikut ini akan saya bahas secara detail kisah Nabi Idris yang banyak dikenal karena beliau pandai dalam berbagai bidang kehidupan. Insya Allah, kisah ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Dan nonton video ini sampai selesai. Sejarah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan salah satu nabi dan rasul yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia di zamannya. Beliau juga ditugaskan untuk memberi pedoman hidup kepada kaumnya agar selamat dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup pada tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan Nabi Adam yang memiliki silsilah sebagai berikut, yaitu Idris bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anushi, bin Shits, bin Adam. Beliau ini merupakan nabi yang pandai dalam segala bidang. Beliau juga rajin mempelajari berbagai mushaf peninggalan Nabi Adam. Selain itu, Nabi Idris juga diberi ilmu untuk membuat beragam alat yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Allah memberikan gelar kepada Nabi Idris, yaitu Asadul Usud, yang memiliki makna singa. Singa yang menggambarkan sifat beliau yang selalu teguh dan tidak putus asa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beliau pun tentunya memiliki keberanian untuk menghadapi orang-orang kafir pada zamannya. Pada zamannya, banyak dijumpai manusia yang tidak mengingat Allah atau lalai akan perintah Allah. Akibatnya, Allah memberikan hukuman kepada kaum Nabi Idris dalam bentuk musim kemarau yang berlangsung sangat panjang. Melihat kondisi yang demikian, maka beliau pun berdoa kepada Allah agar hukuman yang diberikan kepada kaumnya dihentikan. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditandai dengan musim kemarau berhenti dan hujan turun ke bumi. Dakwah pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Pada zaman Nabi Idris, ilmu pengetahuan sudah berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan kota. Saat itu ada 188 kota yang telah didesain menjadi mewah. Ilmu yang dimiliki Nabi Idris diperoleh dari Nabi Shits bin Adam. Beliau diangkat menjadi seorang nabi saat beliau beranjak dewasa. Semenjak beliau diangkat menjadi seorang nabi, maka beliau mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah dan melarang orang-orang pada zaman tersebut agar tidak membuat kerusakan atau perbuatan yang menentang terhadap syariat Nabi Adam dan Nabi Shits. Tidak semua orang dapat menerima ajakan dari Nabi Idris alaihissalam. Bahkan, banyak yang menentangnya. Dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya beliau berhijrah menuju ke Mesir. Tujuannya adalah beliau ingin berpindah ke daerah yang penduduknya banyak. Selain itu, beliau juga mencari daerah yang mana orang-orang tersebut mau menerima seruannya untuk taat kepada Allah. Meskipun pada mulanya banyak orang yang menentang ajakan dari Nabi Idris, dan banyak pula yang tidak mau diajak berhijrah meninggalkan daerahnya, namun hal ini tidak menyurutkan semangat beliau untuk berhijrah. Beliau tak henti-hentinya mencoba untuk meyakinkan pengikutnya. Usaha beliau untuk meyakinkan pengikutnya pun berbuah manis. Kini usahanya tidak sia-sia. Akhirnya pengikutnya bersedia untuk diajak berhijrah. Pada akhirnya, beliau dan para pengikutnya berhijrah menuju ke Mesir. Beliau juga mengungkapkan bahwa apabila berhijrah karena Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dimanapun kita berada, yaitu daerah baru yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal. Nabi Idris dan pengikutnya menemukan sebuah sungai yang sekarang terkenal dengan sebutan Sungai Nil. Mereka berhenti sejenak dan beliau tak henti-hentinya mengucapkan tasbih untuk memuji Allah Subhanahu wa taala.
Itulah awal dari perjalanan dakwah beliau di Mesir untuk mengajak manusia untuk menuju ke jalan Allah dan taat kepadanya. Di dalam berdakwah, beliau juga mengajarkan tentang tauhid dan tata cara beribadah untuk menyembah Allah. Beliau juga membekali pedoman hidup yang diberikan kepada pengikutnya. Tujuannya adalah agar selamat dunia akhirat dan terbebas dari siksa api neraka. Selain itu, beliau juga meninggalkan pesan-pesan dan kata-kata mutiara yang sebagian besar isinya mengandung ajakan untuk berbuat kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini juga ternyata membuat beberapa pesan yang berisi nasihat. Pesan yang disampaikan menggambarkan tentang bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani hidup. Pesan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Seseorang yang memiliki sifat sabar dan disertai dengan iman kepada Allah, maka akan memperoleh kemenangan. Ciri-ciri orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari Allah dengan amal-amal soleh yang dikerjakan semasa hidupnya. Apabila Anda berdoa dan memohon kepada Allah, maka Anda dianjurkan untuk mengikhlaskan niat. Anda dianjurkan untuk tidak mengikrarkan sumpah dalam kondisi berdusta. Selain itu, Anda juga dilarang untuk menutup sumpah orang yang berdusta. Tujuannya adalah agar Anda tidak bersekutu dengan mereka dalam dosa. Anda dianjurkan untuk taat kepada raja dan tunduk terhadap pembesarmu, serta Anda diminta untuk memperbanyak menggunakan mulut untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari sifat iri hati kepada orang-orang yang lebih baik nasibnya. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut tidak akan lama dalam menikmati nasib baiknya. Orang yang melampaui kesederhanaan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rasa puas. Salah satu wujud rasa syukur terhadap Allah atas nikmat yang telah diberikan adalah dengan membagikan nikmat tersebut. Keistimewaan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kepandaian dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam, yaitu Nabi Idris adalah manusia yang pertama kali pintar membaca dan menulis. Allah memberikan kepada beliau 30 suhuf lembaran yang mana di dalamnya mengandung petunjuk yang disebarluaskan untuk umatnya. Nabi Idris rajin belajar. Tak hanya satu ilmu saja, melainkan banyak bidang yang mampu beliau pelajari dan kuasai. Selain itu, beliau juga menjadikan membaca sebagai suatu hobi. Tak heran jika beliau kaya akan ilmu pengetahuan dan mahir mengerjakan berbagai macam keterampilan. Nabi Idris dikaruniai berbagai ilmu pengetahuan seperti merawat kuda, ilmu tentang perbintangan, dan matematika. Nabi Idris senang mengkaji ajaran Allah dan berbagai fenomena alam. Hal ini senada dengan makna dari kata Idris, yaitu dari kata darasa, yang mengandung arti belajar. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang dapat menjahit baju. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dengan adanya baju dapat menutup aurat secara sempurna. Selain itu, beliau merupakan penjahit yang handal. Hal senada juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Dari Al-Hakim. Nabi Idris dan Raja yang Kejam. Nabi Idris bermukim di sebuah negara yang di dalamnya terdapat seorang raja yang kejam. Raja tersebut menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga semua rakyatnya diminta untuk patuh terhadap perintahnya dan menyembahnya. Kehadiran beliau memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran tauhid yang mengesahkan Allah seperti yang terdapat pada surah Al-Ikhlas yang artinya adalah, Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Karena kekejaman raja dan sikapnya yang sewenang-wenang, akhirnya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui sang raja dan menyampaikan ajaran dari Allah. Namun beliau malah diusir dan diancam akan dibunuh jika beliau tidak segera pergi. Usai beliau pergi, istri raja pun meminta izin raja untuk mengirim algojo dan membunuhnya. Raja pun menyetujui rencana istrinya. Ia dan pengikutnya bersembunyi di gua. Nabi Idris selalu berdoa kepada Allah untuk tidak menurunkan hujan. Lalu beliau menyarankan pengikutnya pergi ke negara tetangga, karena di negeri itu mengalami kekeringan yang amat dahsyat. Allah pun mengabulkan doa Nabi Idris alaihissalam. Allah menghancurkan negeri tersebut sehingga menjadi negeri yang miskin. Lalu rakyat di negeri tersebut berniat mencari Nabi Idris agar beliau mau memaafkan dan bersedia membantu berdoa agar di negeri tersebut. Cerita Nabi Idris bersama malaikat Israel. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi Idris dan malaikat adalah menjalankan ibadah bersama-sama. Suatu hari, Nabi Idris meminta malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Pertanyaan tersebut dianggap aneh oleh malaikat Israel. Akhirnya, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel mengantarnya untuk melihat baik surga maupun neraka. Di sepanjang perjalanan, malaikat Israel bertanya alasan mengapa Nabi Idris ingin sekali melihat neraka yang ditakuti oleh makhluk ciptaan Allah. Termasuk salah satunya adalah malaikat. Mendengar pertanyaan dari malaikat, maka Nabi Idris berkata bahwa sebenarnya beliau pun juga takut dengan azab Allah. Beliau berharap dengan melihat neraka dapat meningkatkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Idris dan malaikat Israel berada di dekat pintu neraka, maka beliau tak sadarkan diri. Hal ini dikarenakan sosok malaikat yang menjaga neraka menakutkan. Hal ini dikarenakan malaikat penjaga neraka bertugas untuk menyiksa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah. Pemandangan di neraka sungguh sangat mengerikan. Nabi Idris tidak kuat melihat berbagai siksaan. Api yang menyala dengan dahsyatnya, terdengar pula suara yang gemuruh dan masih banyak lagi. Lalu Nabi Idris dan malaikat Israel pergi ke surga. Orang yang pertama kali dijumpai adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nabi Idris pun pingsan melihat surga yang indah dan mempesona. Beliau disambut oleh ketampanan malaikat Ridwan dengan wajah berseri-seri dan memberikan senyuman yang nampak enak dipandang mata. Selain itu, beliau pun disambut dengan sopan, ramah dan lemah lembut. Saking kagumnya dengan isi surga, maka beliau tak henti-hentinya mengucapkan kata subhanallah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari melihat keindahan sungai-sungai yang mengalir, istana, pepohonan, berbagai macam buah-buahan, dan lain-lain. Beliau didampingi para pelayan surga mengelilingi isi surga yang membuat siapapun yang melihatnya akan terpana dan terpesona. Saat itu, Nabi Idris ingin meminum air sungai dan meminta izin. Akhirnya, malaikat Israel pun mengizinkannya. Pelayan surga lalu datang dan memberikan segelas air minum. Lalu tak henti-hentinya beliau mengucap kata Alhamdulillah, saking senangnya bisa menikmati air minum yang menyegarkan dan sangat enak. Setelah selesai melihat-lihat surga, beliau diminta untuk meninggalkan surga dan kembali ke bumi. Namun, beliau tidak ingin kembali ke bumi karena ingin beribadah kepada Allah di surga. Lalu, Israel berkata bahwa beliau boleh menempati surga bersama para nabi lainnya setelah kiamat dan semua amal telah dihisab. Adanya kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang mulia di langit. Peristiwa tersebut terjadi pada Nabi Idris saat usia beliau 82 tahun. Kisah Nabi Idris yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Cerita tentang Nabi Idris dapat kita pelajari karena tercantum di dalam Al-Quran, surah Maryam dan Al-Anbiya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran
dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Allah memberikan sifat-sifat yang baik untuk Nabi Idris yang meliputi jujur, mengangkat Nabi Idris menjadi nabi, memberikan martabat yang tinggi untuk dirinya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Maryam ayat 57. Allah juga berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 4 yang memperjelas makna dari kata tinggi tersebut. Arti dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Makna yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Idris. Allah memuliakannya dengan mengangkat Idris sebagai seorang nabi. Selain itu, beliau juga mendapatkan 30 suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Allah juga memberikan Nabi Idris berbagai macam keterampilan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, makna tinggi yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebuah tempat yang sangat tinggi. Allah juga menyebut Nabi Idris alaihissalam dalam surah Al-Anbiya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang bertemu dan berbicara dengan Nabi Muhammad saat beliau melakukan Mi'raj. Berikut ini adalah arti dari hadis tersebut. Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang saleh." Sahih Bukhari. Kisah Nabi Idris dapat menjadi teladan dan contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Hal ini dikarenakan Nabi Idris merupakan nabi yang dikaruniai kepandaian dalam segala bidang, baik membaca, menulis, berbagai keterampilan seperti menjahit, dan lain-lain. Dengan demikian, kita bisa memetik hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Idris. Kisah Nabi Idris merasakan kematian. Malaikat Israel, sang malaikat pencabut nyawa, meminta izin kepada Allah untuk menemui dengan sahabatnya, yaitu Nabi Idris. Allah pun mengizinkan mereka berdua untuk bertemu dalam rangka melepas rindu. Malaikat Israel kemudian berkunjung dalam wujud manusia, berupa seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Saat tiba waktunya berbuka, Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel. "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi hal itu ditolaknya. Karena hal ini, tentu saja Nabi Idris pun secara perlahan menyadari bahwa tamunya ini adalah seorang malaikat yang sedang menyamar. Selepas makan, Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat Israel itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa aneh, curiga, dan heran melihat sikap malaikat itu. Akhirnya mereka berbincang-bincang, mengobrol mengenai segala hal, dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Nabi Idris berkata, "Wahai Tuan, apakah Tuan mau berjalan-jalan bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat Israel menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah, Idris alaihissalam." Kemudian, keduanya berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun buah, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai Nabi Idris, apakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil buah ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang tersaji halal, sedangkan sekarang Tuhan mau memakan yang tersaji haram?"
Tak terasa, sudah 4 hari mereka berjalan bersama. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan yang mencurigakan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia pada biasanya. Karena sudah mulai akrab dan curiga dengan gerak-gerik sang tamu, serta rasa penasarannya, Nabi Idris pun akhirnya bertanya maksud kedatangan malaikat Israel. Nabi Idris bertanya, "Ya Tuanku, sesungguhnya siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah malaikat Israel." Nabi Idris menjawab, "Malaikat Israel? Kaukah itu? Malaikat sang pencabut nyawa?" Malaikat Israel menjawab, "Benar ya Idris." Nabi Idris berkata, "Sudah 4 hari engkau bersama dengan saya. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Ruh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka layaknya seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat Israel, kemudian apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau bermaksud mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang sengaja untuk mengunjungimu, karena rasa rindu saya dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan mohon kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya kembali. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak dikatakan orang sakitnya sangat dahsyat." Malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya saya tidak pernah mencabut nyawa seseorang makhluk pun, melainkan hanya dengan izin Allah saja." Atas izin Allah, keinginan Nabi Idris pun dikabulkan. Maka dicabutlah nyawa Nabi Idris saat itu juga. Kemudian ia pun merasakan kematian ketika itu. Pada saat malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia karena kasihan. Israel kemudian bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya ini. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hidup kembali, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Sedangkan malaikat maut mencabut nyawanya dengan kelembutan. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan merasakan mati. Nabi Idris merasa sedih, menangis, dan tak tega dengan sakaratul maut yang akan menimpa kaumnya. Beliau pun kemudian bertekad untuk lebih giat mengajak umatnya berbuat segala kebajikan. Bukti sejarah Nabi Idris sebagai penemu ilmu falak. Salah satu temuan pada masa Nabi Idris adalah arah utara, yaitu dengan dibuktikan adanya salah satu piramida yang dibangun konon zaman Nabi Idris sisinya mengarah ke arah 4 mata angin. Ini menunjukkan bahwa Nabi Idris adalah ahli astronomi, karena pada masa itu kompas belum ditemukan. Ilmu falak dimitoskan bisa meramalkan kapan mati seseorang. Sesungguhnya itu sudah terjadi pada masa Nabi Idris, yaitu ketika beliau akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nabi Idris rajin mengobservasi bintang dan mengembangkan ilmu astronomi, yang kemudian oleh ahli nujum disimpangkan dalam ilmu horoskop dan astrologi, serta banyak dimanfaatkan oleh penyihir-penyihir pada zamannya yang berguru pada Harut Marut. Dikisahkan, Nabi Idris juga bisa menangkap isyarat akan adanya banjir hebat melalui tanda langit. Karena itulah, beliau memerintahkan untuk membangun piramid dalam bentuk limas demi melindungi kitab-kitab ilmu. Bangsa Mesir kuno meninggalkan kita catatan-catatan dalam bentuk lukisan yang menceritakan sejarah Mesir sejak 4000-an tahun lalu. Segala sesuatu mengenai sejarah mereka, namun tidak ada secuil pun catatan mengenai piramid Giza. 3 piramida Giza, salah satunya Khufu, memiliki jarak antar piramida yang sangat akurat terhadap posisi 3 bintang sabuk Orion, yaitu bintang Al-Nitak, Al-Milam, dan Mintaka.
Akurasi sudut hanya meleset 0,1364 derajat. Nabi Idris adalah pelopor matematika, setidaknya tahun 3000 sebelum Masehi. Beliau juga pelopor ilmu astronomi, yaitu penggunaan bintang Waluku sebagai penunjuk musim dan rasi bintang Orion. Kedua rasi bintang ini digunakan para nelayan atau musafir dahulu sebagai penunjuk jalan. Nabi Idris alaihissalam berperang dengan kaum Qabil. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para kaum perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya, peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan sangat gagah dan berani, sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud, yang berarti singa dari segala singa, karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu semakin bertambah jumlahnya dan tidak berhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Kisah unik Nabi Idris alaihissalam. Sandalnya ketinggalan di surga dan ogah balik ke bumi. Kisah unik Nabi Idris alaihissalam yang sandalnya ketinggalan di surga dan enggan balik ke bumi. Dari banyak kisah Nabi yang dikisahkan di hadis, kisah Nabi Idris alaihissalam ini cukup unik. Dalam kisah ini, Nabi Idris yang diperkenankan untuk melihat surga dan neraka. Dilansir dari artikel Tribun Batam, diceritakan bahwa Nabi Idris meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diizinkan melihat surga dan neraka. Permintaan tersebut pun dikabulkan dan beliau diantara malaikat untuk menuju langit. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Idris alaihissalam ditemani malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Pertama, Nabi Idris diajak memasuki neraka dan membuat beliau cukup ketakutan. Berikutnya, Nabi Idris meminta diizinkan memasuki surga. Malaikat Israel pun meminta izin Allah membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga dan nanti akan keluar lagi. Begitu masuk ke dalam surga, Nabi Idris pun terpesona. Namun tentu saja beliau tidak bisa berlama-lama di surga. Beberapa waktu kemudian, Israel mengingatkan Nabi Idris waktu yang dimilikinya melihat surga telah habis. Dengan berat hati, Nabi Idris melangkahkan kakinya menuju pintu keluar bersama Israel. Ketika ia tiba di pintu keluar surga, tiba-tiba Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku lupa dengan sandalku yang tertinggal di dalam surga. Bolehkah aku mengambilnya? Sedangkan engkau menunggu di sini hingga aku kembali." Israel menjawab,
Silahkan, aku tunggu di pintu surga ini. Rupanya, Nabi Idris sengaja meninggalkan sandalnya di bawah sebuah pohon. Setelah beberapa lama ditunggu, Nabi Idris belum muncul juga, dan Israel memutuskan untuk menyusul Nabi Idris ke dalam surga. Israel merasa heran karena ternyata Nabi Idris ditemukan sedang bersantai-santai sambil menikmati keadaan di surga dan bertanya, "Wahai Idris, mengapa engkau masih di sini? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu? Aku sudah menunggumu dari tadi." Nabi Idris menjawab, "Wahai Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk hidup akan mati dan dihidupkan kembali? Dan aku telah merasakannya. Aku juga telah melihat pedihnya siksa neraka. Allah telah menyatakan bahwa barang siapa yang masuk surga, ia kekal di dalamnya. Sekarang aku ada di dalam surga. Bagaimana mungkin aku akan keluar lagi?" Jawab Nabi Idris dengan penjelasan dan alasan yang sangat masuk akal. Israel pun menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia juga tidak bisa memaksa Nabi Idris untuk keluar dari surga. Israel lantas datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan kejadian tersebut. Allah pun mengizinkan Nabi Idris tinggal di surga karena ia memang salah seorang penduduk surga. Sebagai informasi tambahan, dilansir dari artikel stripoku.com, kisah Nabi Idris ini pernah berdoa untuk melambatkan peredaran matahari serta menahan terik panasnya. Keterangan yang sama juga diperoleh dari Imam Saidi yang meriwayatkan, satu waktu Nabi Idris tengah tertidur di awal hari. Saking teriknya matahari, Nabi Idris terlelap tidur hingga baru bangun saat waktu matahari tenggelam. Hal tersebut karena Nabi Idris memohon agar peredaran matahari diperlambat dan dilindungi dari terik matahari. Doa Nabi Idris, "Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Nabi Idris menikam mata iblis. Selama masa hidupnya, Nabi Idris alaihissalam sangat takwa dan soleh. Ini yang membuat iblis dan setan iri hati. Pada suatu hari, ketika Nabi Idris alaihissalam sedang duduk menjahit baju, tiba-tiba dan entah dari mana datangnya, muncullah seorang laki-laki di depan pintu rumahnya sambil memegang sebutir telur di tangannya. Iblis yang menyamar sebagai lelaki itu berkata, "Ya Nabi Allah, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Sekilas, Nabi Idris alaihissalam melihat lelaki itu, dan dia sudah mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya itu adalah iblis laknatullah yang sedang menyamar. Nabi Idris alaihissalam berkata, "Kemarilah, mendekatlah kepadaku dan tanyalah yang engkau mau." Iblis menyangka dirinya pandai menyamar dan mendekat Nabi Idris alaihissalam. Dia terlihat senang karena merasa penyamarannya tidak diketahui oleh Nabi Idris alaihissalam. Iblis berkata, "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini? Jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur sebesar ini, bahkan ke dalam lubang jarumku ini pun Tuhanku berkuasa melakukannya." Jawab Nabi Idris alaihissalam. Lalu dengan secepat kilat, Nabi Idris alaihissalam menusuk mata iblis dengan jarumnya. Secepat kilat jarum itu mengenai matanya, dan iblis pun menjerit kesakitan. Dia terkejut dan tidak menyangka kalau Nabi Idris alaihissalam akan mengetahui tipu dayanya. Karena mata iblis tertusuk jarum Nabi Idris, maka matanya telah menjadi buta. Tanpa membuang waktu, iblis pun lari tunggang langgang, hingga hilang dari pandangan Nabi Idris alaihissalam. Demikianlah beberapa kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.